Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengaruh penggunaan lahan terhadap kualitas air studi kasus Sungai Code. Untuk latar belakangnya tersendiri, sungai memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai sumber air maupun sebagai bagian dari ekosistem perairan. Salah satu sungai utama di Jogja yaitu Sungai Code, berhulu di Gunung Merapi dan mengalir melalui wilayah Sleman, Kota Yogyakarta hingga Bantul. Aktivitas masyarakat di sepanjang daerah aliran Sungai Das Code seperti pembuangan limbah domestik, industri, dan rumah tangga secara langsung ke sungai telah menyebabkan penurunan kualitas air. Penelitian menunjukkan bahwa Sungai Code memiliki tingkat pencemaran yang tinggi, terutama pada parameter mikrobiologi seperti total coliform dan fekal coliform yang berasal dari limbah manusia. Untuk selanjutnya, di layar yang kita tampilkan ini ada peta citra dalam penelitian yang kita ambil, yaitu terbagi menjadi 5 sungai utama, yaitu Sungai 1, Sungai 2, Sungai 3, dan Sungai 4, Sungai 5. Oke, selanjutnya untuk tujuan dari studi kasus ini, yang pertama itu mengidentifikasi jenis-jenis penggunaan lahan. Yang kedua, menganalisis kondisi kualitas air Sungai Code. Dan yang ketiga, menilai hubungan antara pola penggunaan lahan dan penurunan kualitas air. Ini merupakan kajian dari Sungai Code. Jadi penggunaan lahan di sekitar Sungai Code, Yogyakarta itu sangat beragam dan padat. Penggunaan lahan di kawasan sekitar sungai menunjukkan dominasi aktivitas pembangunan fisik. Ini di gambar yang kanan, ini merupakan tanggul pengaman Sungai Kali Code. Dan di bawahnya ada gambar banyaknya pemukiman yang berada di bantaran Sungai Kali Code. Jadi bisa kita lihat kalau di sekitar Sungai Code itu merupakan daerah dengan pembangunan yang banyak. Nah, next, ini merupakan data-data yang digunakan dalam analisis ini. Yang pertama ada data curah hujan daerah istimewa Yogyakarta tahun 2024. Yang kedua, ini data hidrolik Sungai Code tahun 2024. Dan yang ketiga, ini ada tabel data kualitas Sungai Code tahun 2025. Di sini ada masuk ke pembahasan. Di sini ada kualitas air dari Sungai Code. Kualitas air Sungai Code banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Karakteristik lingkungan Sungai Code didominasi oleh batuan dan pasir, dengan tipe topografi yang bervariasi dari landai dan terbuka di bagian hulu dan tengah, serta curam dan tertutup di bagian hilir. Di sini untuk kondisi kualitas air dari data yang tersedia, rentang parameter kualitas air adalah sebagai berikut. pH berkisar antara 6,99 sampai 7,71. Itu termasuk tergolong netral. Untuk TSS-nya antara 0,38 sampai 0,73 ppm, termasuk kategori rendah. TDS-nya 89,1 sampai 193,1 ppm, meningkat dari hulu ke hilir. BOD-nya antara 2,69 sampai 10,22 mgl, menunjukkan adanya pencemaran organik. Amonia 0,03 sampai 0,451 mgl, naik signifikan dari hulu ke hilir. Dan nitrat 1,18 sampai 11,52 mgl, CO2-nya 10 sampai 29 mg M pangkat 3. BO bersingkat 6 sampai 7 mg M pangkat 3. Total fosfat 0,16 sampai 0,21 mg M pangkat 3. Oke, kemudian kita masuk ke sumber pencemar. Jadi, di setiap ruas sungai mempunyai air limbah yang masuk ke badan sungai utama Sungai Code. Nah, untuk limbah tersebut itu berasal dari berbagai jenis sumber pencemar seperti limbah domestik, limbah industri,
limbah pertanian, dan saluran drainase. Nah, setiap sumber pencemar mempunyai karakteristik limbah yang berbeda-beda. Nah, untuk pengaruh vegetasi sendiri, menurut analisis korelasi menunjukkan bahwa struktur komunitas vegetasi riparian yang diukur melalui jumlah jenis, indeks kerapatan jenis, dan indeks keragaman jenis memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan parameter BOT dan nitrat air Sungai Code. Vegetasi di sekitar Sungai Code memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyaring berbagai jenis pencemar yang masuk ke dalam sungai. Akar-akar tanaman di zona di sekitar Sungai Code dapat memperlambat aliran di permukaan sehingga partikel-partikel pencemar dapat terendapkan dengan baik. Oke, selanjutnya yaitu hubungan penggunaan lahan dan kualitas air yang ada di daerah Sungai Code. Terdapat hubungan yang jelas antara intensitas penggunaan lahan yang sangat padat dan penurunan kualitas air. Aktivitas dalam seperti pembuangan limbah domestik, pertanian, dan usaha rumah makan secara langsung ke sungai berkontribusi terhadap tingginya konsentrasi amonia, nitrat, dan bahan organik air di Sungai Code. Sebaliknya, keberadaan vegetasi riparian yang lebih banyak di daerah hulu berperan dalam menurunkan nilai BOT atau BOD-nya dan nitrat melalui fungsi penyaringan dan penyerapan. Korelasi negatif antara indeks vegetasi dengan kadar BOT dan nitrat memperkuat bahwa keberadaan vegetasi riparian sangat penting dalam menjaga kualitas air. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.